Hai guys, kenalin nama aku Rin Zulia Pratami. Aku mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Mataram, Prodi STR Gizi. Sekarang aku mau ngebahas tentang negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur tata kelola negara memegang peranan penting dalam menetapkan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Setiap negara memiliki konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara agar berjalan secara teratur, adil, dan demokratis. Di Indonesia, konstitusi tertulis dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen formal berisi hasil perjuangan bangsa dan pandangan para pendiri negara dalam membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis. Pemahaman mendalam mengenai konsep negara dan fungsi konstitusi sangat penting untuk menyadari peran konstitusi dalam menjaga kedaulatan rakyat serta menegakkan supremasi hukum. Konstitusi adalah hukum dasar atau aturan tertulis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Konstitusi mengatur struktur negara, lembaga-lembaga pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta menjamin hak kewajiban warga negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengikat pemerintah dan rakyat dalam menjalankan sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Di Indonesia, konstitusi ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah konstitusi di Indonesia bermula pada masa perjuangan kemerdekaan yang ditandai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10-17 Juli 1945 yang melanjutkan perumusan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. UUD 1945 resmi disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Setelah kemerdekaan, UUD 1945 sempat digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara UUDS 1950, namun pada 5 Juli 1959 melalui Dekret Presiden Soekarno, UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi. Sejak masa reformasi, UUD 19 telah mengalami 4 kali perubahan amandemen antara tahun 1999 hingga 2002. Untuk menyesuaikan perkembangan demokrasi dan kebutuhan negara, UUD 1945 berperan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak kewajiban warga negara, serta menjaga kedaulatan negara. Secara historis, konstitusi Indonesia mencerminkan perjalanan bangsa dari masa penjajahan menuju negara merdeka dan berdaulat dengan landasan filosofis Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi dan peran konstitusi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena menetapkan dasar-dasar sistem pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara, dan hubungan antar lembaga negara. Fungsi konstitusi 1. Mengatur kekuasaan pemerintahan. Konstitusi menentukan bagaimana kekuasaan dibagi dan diatur antara lembaga pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan. 2. Mengatur hubungan pemerintah dan rakyat. Konstitusi mengandung norma yang menjamin hak-hak warga negara serta kewajiban pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan rakyat. 3. Menentukan batasan kekuasaan. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang serta sebagai pelindung hak warga negara.
4. Mengatur proses perubahan. Konstitusi menyediakan prosedur yang harus diikuti untuk mengubah dan menambah isi konstitusi secara formal dan legal. 5. Sebagai sumber legitimasi. Konstitusi menjadi dasar legitimasinya, kekuasaan, dan kegiatan penyelenggara negara, serta sebagai simbol identitas bangsa. 6. Peranan konstitusi. Konstitusi berperan sebagai landasan utama yang menciptakan ketertiban, menjaga stabilitas politik, serta memastikan tata pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keadilan. Selain itu, sebagai dokumen yang memuat nilai-nilai moral dan identitas nasional, konstitusi juga menjadi pedoman moral dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, fungsi dan peranan konstitusi sangat fundamental dalam menjamin keberlangsungan negara yang demokratis, adil, dan stabil. 1. Berdasarkan bentuknya. Konstitusi tertulis, konstitusi yang dibuat dan dituangkan dalam dokumen resmi yang memiliki kedudukan hukum khusus. Contohnya, Indonesia adalah UUD 1945, serta konstitusi dari berbagai negara lain seperti Amerika Serikat dan India. Konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertuang dalam suatu dokumen resmi tetapi terbentuk dari kebiasaan, tradisi, dan konvensi yang telah berlangsung lama. Contohnya konstitusi Inggris yang bersifat tidak tertulis, lengkapnya dalam kebiasaan dan kenyataan hukum. 2. Berdasarkan kemudahan perubahan. Konstitusi fleksibel. Konstitusi yang proses amandemennya relatif mudah, sama seperti proses perubahan undang-undang biasa pada umumnya. Konstitusi kaku, konstitusi yang proses mengubahnya memerlukan prosedur khusus dan lebih sulit, biasanya melibatkan prosedur formal dan persyaratan tertentu. 3. Berdasarkan kedudukan. Konstitusi supra atau lebih tinggi, konstitusi yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari undang-undang lain dan tidak dapat diamandemenkan oleh badan legislatif biasa. Contohnya UUD 1945 di Indonesia. Konstitusi tidak lebih tinggi dari badan legislatif. Konstitusi yang dapat diamandemen oleh badan legislatif sesuai prosedur tertentu. 4. Berdasarkan sistem pemerintahan. Konstitusi negara kesatuan memiliki kekuasaan pusat yang mengatur seluruh wilayah negara secara terpusat. Konstitusi negara federal memiliki pembagian kekuasaan yang jelas antara pemerintah pusat dan negara bagian atau provinsi seperti di Amerika Serikat dan Jerman. Jenis-jenis konstitusi ini menunjukkan keberagaman bentuk, proses perubahan, dan kedudukan di berbagai negara di dunia. Pemahaman terhadap tipe-tipe ini penting dalam mempelajari sistem pemerintahan di berbagai negara dan menyesuaikannya dengan kebutuhan negara. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat dalam menjaga kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Konstitusi berfungsi sebagai naskah legitimasi yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang kemudian dilaksanakan melalui lembaga-lembaga negara sesuai aturan konstitusi. Dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilakukan di bawah ketentuan konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Kedaulatan rakyat dalam konstitusi berarti bahwa rakyatlah sumber utama kekuasaan yang mewakilkan kekuasaannya kepada lembaga-lembaga negara melalui aturan yang jelas tertulis dalam konstitusi. Konstitusi juga menjadi alat pembatas kekuasaan negara sehingga menegakkan supremasi hukum yang memastikan bahwa semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan perlindungan hak-hak warga negara. Sebagai negara hukum, supremasi konstitusi dalam Indonesia diatur dalam Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menjadikan konstitusi sebagai fondasi utama untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, menjamin hak asasi manusia, serta menjaga kedaulatan rakyat tetap terwujud secara nyata di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi, kesimpulannya adalah negara dan konstitusi adalah dua hal yang saling berkaitan erat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara merupakan entitas yang memiliki unsur rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, serta pengakuan internasional. Sedangkan konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur peran lembaga negara dan membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga demokrasi, keadilan, serta supremasi hukum dapat ditegakkan. Sejarah konstitusi Indonesia dimulai dari pembentukan BPUPKI pada 1945, pengesahan UUD 1945 melalui berbagai perubahan hingga amandemen masa reformasi yang memperkuat sistem pemerintahan demokratis. Konstitusi di Indonesia bersifat tertulis, rigid, dan mengatur negara kesatuan dengan kekuasaan pusat yang dijalankan oleh presiden serta lembaga legislatif tunggal. Jenis konstitusi terdiri atas konstitusi tertulis dan tidak tertulis, serta dapat dibedakan berdasarkan kemudahan perubahan, kaku atau lentur, dan bentuk sistem pemerintahan, yaitu negara kesatuan atau federal. Kedudukan dan fungsi konstitusi sangat fundamental dalam menjaga kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi dan menegakkan supremasi hukum, dengan memastikan pemerintah berjalan sesuai aturan, legal, dan menghormati hak-hak warga. Dengan demikian, konstitusi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, stabil, dan berkeadilan.